يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah. Mudah-mudahan majelis tafsir kita ini, pengajian tafsir kita ini menjadi majelis yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan juga ilmu yang kita dapatkan dari belajar bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Nah, dan pagi ini kita siapkan surah Al-Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ada yang panjang dua ya. Yang panjang banget itu ada dua. Ya sama hu. Ya ada dua bang. Yang panjang banget ada dua. Ya, panjangkan aja ya. Itu saya kira udah cukup pendek ya. Masa mau diperpendek lagi? Nggak usah ya, udah cukup. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung. Kita artikan kata demi kata, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ini enak ya, ngartikannya gampang. Tapi perlu diingat lagi bahwa kalau ada kata-kata ayyuha itu, Allah sebetulnya kepingin ngomong sama kita bahwa di dalam ayat ini berisi sesuatu yang sangat penting. Alladzina itu orang-orang yang, jadi ismul mausul kalau dalam bahasa Arab itu diartikan dengan, atau kata sambung, bahasa Indonesia itu kata sambung, ya, artinya yang, cuman yangnya itu banyak. Kalau disebut alladzina berarti dia itu umum, sangat umum. Umum artinya baik tua ataupun muda, lelaki ataupun perempuan, ya semuanya tercakup di dalam makna ini. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Ini sering kita dengar ini. Setiap Jumat minimal kita dengar kata-kata seperti ini. Menunjukkan di dalam suatu riwayat bahwa wasiat atau nasihat takwa itu adalah nasihat yang sangat agung. Nasihat yang luar biasa. Makanya kalau kita diingatkan sama orang lain, diingatkan sama teman, diingatkan sama siapa saja tentang takwa ini, maka hendaklah kita
membuka hati kita. Meskipun kita sudah tahu, dengarkan baik-baik nasihat itu. Mau dari anak kecil, mau dari pokoknya dari siapa aja. Kalau dia udah ngomong bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, maka kita dengarkan baik-baik. Sami'na wa ata'na. Saya dulu pernah ngomong ke orang Arab ya, di Surabaya. Di Surabaya itu saya dulu pernah ngomong gini. Kalau di Al-Quran itu ini begini. Oh, saya dengerin, Mat, saya dengerin. Sama ini, sami'na, saya dengarkan, wa ata'na, dan kami taat. Ini sebetulnya perintah. Di ayat ini yang pertama adalah Allah memerintahkan sesuatu yang penting buat kita semuanya, yaitu takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah yang pertama. Wabtaghu, carilah oleh kalian semuanya. Nah, kok ada kalian semuanya, ada wawu sama alif di belakang itu loh. Itu menunjukkan bagi orang banyak. Carilah oleh kalian semuanya. Ini perintah yang kedua ini. Yang tadi kan disuruh bertakwa. Bertakwa kepada siapa? Bertakwa kepada Allah. Takutlah kepada Allah saja. Nah, ini sudah hukum alam ya. Hukum alamnya itu kalau dia takut kepada Allah, artinya dia tidak takut kepada selain Allah. Kalau dia berani sama Allah, artinya dia takut kepada selain Allah. Ini sudah otomatis gitu. Kalau dia takut kepada Allah, artinya dia tidak takut kepada selain Allah. Kalau dia berani kepada Allah, artinya dia takut kepada selain Allah. Perintah yang kedua adalah carilah oleh kalian semuanya ilaihi, kepadanya, ya, kepadanya al-wasilah. Ya, jalan mendekatkan diri ya. Nanti kita belajar lebih banyak tentang wasilah ini. Nah, sementara kita terjemahkan dulu dengan jalan. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wabtaghu, carilah oleh kalian semuanya ilaihi, kepadanya. Nah, mencari apa kepadanya? Wasilah, mencari jalan. Wasilah. Kalau pernah dengar wasilah atau tawassul, nah ini dalilnya ayat ini. Dengan amal soleh. Ya ini dalilnya. Dalil dari Al-Quran ini. Wasilah ini. Wasilah. Asal katanya itu sa'ala yas'alu Allahumma inni as'aluka. Bisa diartikan juga meminta. Ya. Sa'ala yas'alu. Aku meminta kepadamu. Aku memohon kepadamu. Ya ini. Akar kata daripada wasilah. Bisa diartikan juga apa? Sarana. Carilah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi butuh sarana kita. Ya gak bisa, istilahnya gak bisa langsung gitu loh. Nah ini ayatnya. Wasilah harus mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu. Nah ini yang ketiga. Perintah yang ketiga. Wajahidu. Berjihadlah kalian semuanya. Nah kalau sudah bicara jihad itu, jangan terus pikiran kita langsung nggak pedang, terus mari ngono tawuran, bukan begitu ya. Jadi kalau udah bicara jihad, nanti kita belajar lebih banyak lagi. Disuruh berjihad sama Allah. Nah, ini sekarang ini kan kata ini atau kalimat ini dipersempit maknanya oleh masyarakat sendiri. Seakan-akan jihad itu adalah sesuatu yang menyeramkan. Nah, kalau sudah tembak-tembakan, bom bunuh diri itu namanya jihad. Enggak begitu ya. Allah memerintahkan berjihad itu kepada seluruh manusia ya, kepada seluruh orang-orang yang beriman, berjihadlah kalian. Kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu jahidu. Ya, jihadlah kalian semuanya, disuruh berjihad semua kita. Fi sabilihi, di jalan Allah, di jalannya, di jalan Allah maksudnya. Berjihadlah kalian semuanya di jalan Allah. La'allakum, supaya kalian tuflihun, beruntung. Ya, supaya kalian semua beruntung. Kalau kepingin beruntung, yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, carilah wasilah kepada Allah. Yang ketiga,
berjihadlah di jalan Allah. Ini kalau mau beruntung. Di dalam ayat ini. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan lebih detail dengan tafsir dan ibrah, kita baca sama-sama dulu ya. Allah perintahkan kepada orang yang beriman 3 hal di dalam ayat ini. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, carilah wasilah. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Ini perintah yang harus dilakukan oleh kita semuanya pada ayat ini. Baik, kita masuk ke tafsir. Tafsirnya kita bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang masih merasa punya iman, takutlah kalian semuanya kepada Allah. Bagaimana maksudnya? Allah perintahkan kepada hamba-hambanya agar bertakwa kepadanya. Yang kedua, lafaz takwa apabila penyebutannya dibarengi dengan makna yang menunjukkan taat kepadanya, maka makna yang dimaksud adalah mencegah diri dari hal-hal yang haram dan meninggalkan semua larangannya. Tafsir Ibnu Katsir tentang takwa kepada Allah. Berikutnya di dalam tafsir At-Tabari ada 2 poin ya. Yang pertama, Allah menghendaki agar orang-orang yang beriman percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, percaya terhadap semua berita atau kabar dari Allah dan Rasul-Nya tentang janji, pahala dan siksanya. Yang kedua, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan semua perintahnya serta menjauhi semua larangan-larangannya dengan senantiasa taat kepadanya. Nyatakanlah iman dan takwamu dengan berbuat amal kebaikan, dengan berbuat amal soleh. Itu bagian yang pertama. Yang kedua atau bagian yang kedua adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah oleh kalian semuanya jalan kepadanya. Carilah oleh kalian semuanya sarana atau perantara atau media menuju kepada Allah. Ini maksudnya wasilah. Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa makna wasilah adalah qurbah, yaitu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi maknanya wasilah menurut Ibnu Abbas adalah qurbah atau jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita butuh sarana ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, butuh sarana. Dari Qatadah berkata maksudnya adalah dekatkanlah diri kalian kepadanya dengan cara taat kepadanya dan mengerjakan hal-hal yang diridhoinya. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Menurut Qatadah adalah taat kepada Allah dan mengerjakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, al-wasilah adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sarana untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keempat adalah wasilah juga bermakna nama suatu kedudukan yang tertinggi di dalam sorga, yaitu kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan rumah tinggalnya di dalam sorga. Kedudukan ini merupakan bagian sorga yang paling dekat dengan Arsy. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida", barang siapa berkata ketika mendengar adzan. Maksudnya barang siapa menjawab panggilan adzan. Muadzinnya ngomong Allahu Akbar, ya dia dijawab Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah, ya dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'ala shalah, dijawab la haula wala quwata illa billah. Dan seterusnya ya. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menjawab seruan adzan dengan seperti itu, kemudian dia setelah selesai adzan membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan ini, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, ini ada di doa setelah adzan ya. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikan kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dari seluruh makhluk. Wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Dan angkatlah dia pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa menjawab panggilan adzan kemudian membaca doa setelah adzan, illa halat lahu syafa'ata yaumal qiyamah, atau maka halal baginya syafaat pada hari kiamat. Luar biasa. Jangan lupakan ini. Jangan lupakan menjawab seruan azan dan membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Maka dijanjikan di dalam hadis riwayat Bukhari ini syafaat akan kita peroleh di hari kiamat nanti. Luar biasa, apa yang kita harapkan di sana kecuali pertolongan Allah dan syafaat dari Rasulullah SAW. Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata di atas mimbar Kufah, wahai manusia, sungguh di dalam sorga itu terdapat dua mutiara, yang satu berwarna putih dan yang lain berwarna kuning. Adapun mutiara kuning letaknya sampai ke halaman arsy. Nah, jadi mutiara kuning itu hanya sampai di halamannya arsy. Sedangkan mutiara putih lebih dekat lagi. Adapun maqamul mahmud atau maqamam mahmudat, kedudukan yang terpuji itu adalah dari mutiara yang berwarna putih yang terdiri atas 70.000 ghurfah atau rumah atau ruangan. Setiap rumah luasnya 3 mil berikut semua ghurfahnya, pintu-pintunya dan pelaminannya. Sedangkan para penghuninya berasal dari satu keturunan. Nama tempat itu adalah Al-Wasilah. Jadi Al-Wasilah dalam pengertian lain di dalam riwayat ini, yaitu suatu tempat yang luar biasa di sorga, yang hanya diperuntukkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Adapun di dalam mutiara yang kuning juga terdapat wasilah, tapi khusus bagi Ibrahim alaihissalam dan ahli baitnya atau keluarganya. Ini diterangkan atau disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-wasilah bermakna 3 hal. Yang pertama adalah al-qurbah atau pendekatan kepada Allah. Yang kedua, at-talab, permintaan kepada Allah. Makanya tadi wasilah itu berasal dari sa'ala yas'alu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kan ada doa seperti itu. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini juga wasilah namanya. Karena wasilah itu salah satu maknanya adalah at-talab atau meminta atau memohon kepada Allah. Yang ketiga adalah al-maqam atau sebuah tempat di surga. Jadi wasilah itu banyak maknanya. Bisa berarti pendekatan, kita dekat-dekat sama Allah atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, at-talab, memohon kepada Allah, doa maksudnya. Yang ketiga, berarti sebuah tempat di surga. Al-Jauhari berkata, al-wasilah adalah sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada
yang lain. Nah, pokoknya wasilah itu artinya sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada sesuatu yang lain. Untuk mendekatkan diri kepada sesuatu, terus kita pakai sarana, maka sarana itulah yang disebut dengan wasilah. Keterangan ini ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Kemudian bagian yang ketiga dari ayat ini adalah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah di jalannya agar kalian semua beruntung. Maksudnya adalah Allah memerintahkan mereka untuk berperang melawan musuh dari kalangan kafir dan orang-orang musyrik. Allah kemudian memberikan janji al-falah, memberikan janji keberuntungan pada hari kiamat bagi yang mau berjihad di jalannya. Yaitu apa maksudnya keberuntungan? Keberuntungan dan kebahagiaan yang besar, kekal, terus-menerus, dan tidak akan pernah lenyap, tidak akan berpindah, dan tidak akan musnah. Tempatnya di dalam gedung-gedung yang tinggi, dan berada pada kedudukan yang tinggi. Di dalamnya penuh dengan keamanan, indah pemandangannya, semerbak harum, baunya dengan wewangian. Tempat-tempat tinggalnya membuat para penghuninya merasakan nikmat yang sangat besar dan luar biasa. Tidak pernah sengsara, hidup kekal, tidak akan pernah mati selamanya. Semua pakaiannya tidak akan pernah rusak. Kemudaannya atau usia mudanya tidak akan pernah pudar. Itu yang dimaksud dengan keberuntungan. Ini gambaran singkat keberuntungan yang akan diperoleh. Misalnya, dia muda terus, tidak akan pernah tua. Kan itu kan idaman manusia di dunia kan. Siapa yang gak senang dengan muda? Semuanya senang. Ya. Meskipun tua itu ngomongnya masih berjiwa muda, ada aja ya. Usia atau perubahan kita menjadi tua itu gak ada yang senang. Makanya kalau rambut kita putih, ada yang gak senang kan? Disemir, pakai dihitam-hitamkan. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Wahai orang-orang yang beriman, berjihadlah di jalanku untuk melawan musuh-musuhku dan musuh-musuhmu. Maksudnya adalah untuk mengagungkan agamanya dan syariatnya, yaitu dinul Islam. Bersungguh-sungguh di dalam memerangi mereka dan mengajak mereka kepada Islam yang lurus, agar kalian beruntung dan abadi di surganya. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Itulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 35. Kemudian kita masuk kepada ibrah. Itu aja tafsirnya ya. Kemudian kita masuk kepada ibrah. Ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama adalah bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa hanya kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Atau tutuplah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berbuat baiklah kepada manusia atau berinteraksilah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini 2 sifat takwa yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah ikutilah setiap perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Jadi kalau kita melakukan keburukan pada jam 7 pagi ini misalkan, segera tutup dengan perbuatan yang baik. Waduh, ini habis jam 7 kok saya menggibah ya. Tutuplah dengan kebaikan. Segera tutup. Segera minta ampun dan minta maaf. Kemudian di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam
Hakikat takwa adalah berarti perisai. Perisai itu kalau kita perang, ya kan pakai perisai, perisai atau tameng untuk berperang antara dirinya dengan sesuatu yang ia takutkan atau ia khawatirkan. Itulah yang disebut dengan takwa. Takwa itu berarti perisai. Maksudnya adalah meletakkan pelindung antara dirinya dan kemarahan, murka, dan hukumannya. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dia meletakkan suatu pelindung antara dirinya dengan murka Allah. Dia bikin tameng antara dirinya dengan kemarahan Allah. Wah, ini Allah supaya gak marah, saya harus melindungi diri saya dengan suatu tameng, dengan suatu perisai. Saya harus meletakkan suatu pelindung antara diriku dengan murka Allah. Antara diriku dan murka Allah, antara diri kita dan murka Allah, kita letakkan suatu pelindung. Antara diri kita dan hukuman Allah, kita letakkan suatu pelindung. Pelindung itulah yang disebut dengan takwa. Pelindung atau tameng tersebut adalah mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ibnu Mas'ud berkata tentang 3 hal. Allah itu untuk ditaati, bukan untuk dimaksiati. Allah itu untuk diingat, bukan untuk dilupakan. Allah itu untuk disyukuri, bukan untuk diingkari. Seluruh amal harus memiliki permulaan dan tujuan. Diawali dengan keimanan dan diakhiri dengan ihtisab sebagai tujuannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Nah, iman itu sebagai awalnya, ihtisab itu sebagai tujuannya. Apa ihtisabnya? Itu mengharap pahala. Jangan sampai kita gak berharap balasan dari Allah. Kita puasa, saya gak mengharapkan apa-apa dari Allah. Sombong banget ya jadi orang. Ya, ini 2 hal ini. Imanan wahtisaban. Didasari dengan iman dan diakhiri dengan mengharapkan balasan yang baik dari Allah sebagai tujuannya. Atau ridho Allah sebagai tujuannya. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengajarkan doa untuk senantiasa meminta 4 hal. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afafa, kesucian, yaitu dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Dan yang keempat adalah wal-ghina, kecukupan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Senantiasa sering kita baca doa ini. Minimal setiap habis sholat 5 waktu. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Kalau berdasarkan surah Al-Baqarah di awal-awal itu ada 5 ciri. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya ya. Jadi ada 5 hal ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menginfakkan atau menafkahkan sebagian rizkinya. Yang keempat, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kelima adalah yakin kepada hari akhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka orang yang melakukan 5 hal ini, mereka itulah yang akan mendapatkan hudan, akan mendapatkan petunjuk, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah 1, beriman. Yang kedua, memberikan harta yang dia senangi. Yang ketiga, menegakkan sholat. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menepati janjinya. Yang keempat, sabar ketika sempit, menderita, dan ketika berperang. Itu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 177. Ciri-ciri orang yang bertakwa.
Berdasarkan surah Al-Imran ayat 133 sampai 134, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Maka ciri orang-orang yang bertakwa di dalam ayat ini, satu, berinfak ketika lapang ataupun ketika sempit. Yang kedua, menahan amarahnya. Yang ketiga, memaafkan orang lain. Ini bisa kita gabung ini dari berbagai ayat tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Sudah ya, jadi itu ibrah yang nomor 1. Bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mencari wasilah atau perantara. Kita langsung saja tentang wasilah, macam-macam wasilah atau tawassul yang diterangkan di dalam syariat kita. Ada beberapa tawassul. Ada 3 macam tawassul yang saya catat. Yang pertama, tawassul dengan namanya, yaitu dengan asma Allah dan sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan kepunyaan Allah, nama-nama yang baik itu, kepunyaan Allah asma'ul husna itu, maka berdoalah kepadanya dengan asma'ul husna itu. Berdoalah kepadanya dengan perantara atau dengan media nama-namanya yang baik itu. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Anas bin Malik, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ini sering dibaca kalau istighosah itu. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wahai zat yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullu. Perbaikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan kepadaku urusanku itu meskipun hanya sekejap mata. Luar biasa. Ini bisa dibaca. Doa ini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri, dengan rahmatmu aku minta tolong. Aslih li sya'ni kullu. Perbaikilah semua urusanku. Mudahkanlah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Kemudian itu yang pertama tentang tawassul dengan asma dan sifat Allah. Tawassul dengan asmaul husna. Makanya kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, sebutlah namanya. Kalau kepingin sayangnya Allah, ya Rahman ya Rahim, irhamna. Kalau kepingin kaya, sebut ya Ghani. Kalau kepingin kesucian, ya Quddus. Kepingin keselamatan, ya Salam. Sebut sebelum berdoa. Ya. Jadi kita insya Allah doa kita akan cepat terkabul. Mencari wasilah. Itu wasilah yang pertama. Tawassul dengan nama Allah. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 16, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini telah beriman. Nah, kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Maka ampunilah kami dari dosa-dosa kami dan jagalah kami dari siksa api neraka. Nah, sebelum kita berdoa, kita pakai alasan kita, ya Allah, aku sudah beriman kepadamu, ya Allah. Pakai itu amal kita, ya. Aku sudah beriman kepadamu, ya Allah. Oleh karena itu ampunilah dosa-dosaku ini dan jauhkanlah atau jagalah kami dari siksaan api neraka. Ini tawassul dengan amal soleh. Atau sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar tentang kisah 3 orang penghuni goa yang bertawassul dengan amal-amal mereka yang baik dan ikhlas. Akhirnya mereka bertiga diselamatkan dari batu yang menutupi mulut goa. Ini terkenal hadis ini. Ada yang pernah sholat malam
kalau sholat malamku tiap hari itu ya Allah ikhlas kepadamu, tolong buka atau tolong geser batu ini ya Allah. Nah, begitu dalam hadis itu dan yang lain-lainnya. Nah, yang ketiga, tawassul dengan orang soleh. Dan ini ada perbedaan tentang tawassul dengan orang soleh ini. Yang sepakat adalah kalau meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Ini sepakat. Kalau tawassul dengan orang soleh yang sudah mati, nah ini terjadi perbedaan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Misalkan kita tawassul dengan Rasulullah. Rasulullah kan sudah wafat kan? Nah, ya Allah, dengan kemuliaan nabimu, maka aku memohon agar sawah ladangku engkau suburkan. Misalnya begitu, itu maksud tawassul itu gitu maksudnya. Makanya ada perbedaan dalam, karena Rasulullah itu sudah meninggal, sudah nggak bisa menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ada juga dalilnya yang membolehkan bahwa Rasulullah juga pernah ketika Rasulullah hidup itu pernah bertawassul kepada Allah ketika meninggalnya Fatimah binti Asad atau ibunya Ali bin Abi Thalib meninggal. Rasulullah turun ke kuburnya bertawassul dengan dirinya, kemuliaan dirinya dan para nabi-nabi sebelumnya, di mana para nabi sebelumnya kan sudah meninggal kan. Juga ada dalilnya itu. Ya, ada hadis ini, ada yang mendhaifkan, juga ada yang mensahihkan. Ya, terserah keyakinan kita kalau mau bertawassul dengan orang yang sudah mati. Atau kalau di masyarakat kita itu kan kalau pergi ziarah kubur mungkin ziarah kuburnya ke para wali gitu, ada yang mungkin bertawassul. Ya sudah, jangan karena memang ada perbedaan, jangan disirik-sirikkan ya. Ya cukup kita keyakinan kita mau ngambil yang mana gitu aja. Kalau mau ambil amannya ya jangan. Kalau mau ambil aman ya, karena itu adalah perbedaan. Kalau kita yakin ya sudah, monggo dilaksanakan ya. Ada juga dalil yang mengatakan bahwa orang soleh itu kalau sudah meninggal sebetulnya dia tidak mati. Ada di dalam Al-Quran, wala taqulu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Wal ahya'un walakin la tash'ur. Sebetulnya mereka itu hidup. Hanya saja kalian tidak menyadarinya. Itu ya tentang tawassul. Yang ada 3. Jadi tawassul ada 3. Yang pertama dengan asma, dengan nama-nama Allah. Yang kedua dengan amal soleh kita. Yang ketiga dengan perantaraan orang yang baik. Jadi kita minta doa kepada siapa gitu. Tolong doakan aku ya. Jadi orang yang baik gitu ya. Karena dia rajin sholat tahajud misalkan, kita minta bantuan doa. Insya Allah lebih mujarab ya. Karena ini ada dalilnya, tawassul dengan orang soleh. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga maksudnya adalah berjihad di jalan Allah. Nah, jihad ini biar kita paham ya. Biar kita nggak salah paham kalau ada orang ngomong jihad. Yang pertama tentang jihad. Sebetulnya jihad itu berasal dari kata-kata jahada yujahidu atau al-juhdu. Maknanya adalah sungguh-sungguh atau serius. Ini yang maknanya jihad sebetulnya. Sungguh-sungguh atau serius. Dari kata ini maka lahirlah 3 ungkapan atau 3 kata. Yang pertama adalah ijtihad. Yang kedua adalah jihad itu sendiri. Yang ketiga adalah mujahadah. Nah ini, dari al-juhdu, jahada yujahidu, lahirlah 3 kata. Yang pertama ijtihad, yang kedua adalah jihad, yang kedua adalah mujahadah. Ijtihad itu maksudnya perjuangan akal. Perjuangan akal artinya apa? Sungguh-sungguh dalam merencanakan. Sungguh-sungguh dalam merencanakan suatu amal. Itu namanya ijtihad. Atau kesungguhan di dalam menetapkan suatu hukum. Yang kedua, jihad. Apa jihad itu? Adalah perjuangan fisik. Ya, sungguh-sungguh dalam melakukan suatu amalan. Jadi prakteknya. Jadi tidak hanya perang. Ya kalau memang keadaannya menuntut suatu perjuangan fisik atau peperangan, ya kita wajib melakukannya. Kan begitu. Melakukan sebagaimana MUI pernah berfatwa tentang itu. Kalau jihad dalam keadaan situasi yang kacau, umat Islam
dalam tekanan dan diserang, maka kita wajib melakukan jihad ini. Gitu. Nah, kalau di dalam masa damai ya tidak wajib, tidak diperintahkan begitu. Jihad dalam masa damai itu lain lagi. Nah, ini bersungguh-sungguh dalam perjuangan fisik. Yang ketiga, mujahadah. Mujahadah itu perjuangan juga, tapi melawan gejolak jiwa atau perjuangan melawan hawa nafsu. Dan inilah perjuangan yang sangat berat atau jihad yang paling berat. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 142, Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Janganlah kamu menyangka kalian akan mendapatkan sorga atau kesuksesan sebelum Allah menguji orang-orang yang berjihad di antara kalian. Nah, berjihad maksudnya meliputi tiga hal tadi. Bersungguh-sungguh dalam merencanakan suatu amal, bersungguh-sungguh ketika melakukan prakteknya, dan bersungguh-sungguh ketika melawan gejolak batinnya atau gejolak jiwanya. Misalnya saya ambil contoh yang bukan peperangan ini. Saya ambil contoh sholat subuh misalnya. Nah, ijtihadnya apa? Atau perjuangan akalnya bagaimana? Setelah Isya itu udah mulai rencanakan, oh saya nanti mau bangun jam 3 atau bangun setengah 4 atau 10 menit sebelum subuh. Nanti setelah itu saya mau mandi dulu atau mau wudhu dulu. Terus setelah itu saya mau minum dulu. Habis itu saya mau sikat gigi dulu. Habis itu saya mau sholat 2 rakaat dulu. Saya mau sholat witir. Itu rencanakan. Yang sungguh-sungguh rencananya. Setelah itu perjuangan fisiknya. Kita siapkan alarm mungkin gitu ya. Alarmnya bunyi jam 3. Takut nanti alarmnya gak bangun. Biasanya kan kalau ada alarm kita cuma matikan saja, matikan terus turun gitu ya. Itu berarti kesungguhannya kurang itu. Kemudian ketika tiba hari hanya adzan berkumandang, maka sungguh-sungguh dalam melaksanakan amal itu, berwudu yang bagus, kemudian pakailah baju yang bagus, kemudian berangkat ke masjid ya ketika adzan. Pokoknya sebelum kalau bisa itu sebelum sungguh-sungguh sebelum imam takbir yang pertama. Ya, imam takbir yang pertama. Itu namanya jihad. Nah, kemudian biasanya kalau orang sudah sungguh-sungguh kan pasti ada datang ujian itu. Ya, pasti datang ujian. Misalnya apa? Ketika udah bangun tidur, HP-nya bunyi. Wah, toko sopo ikut delok HP dulu. Dibaca WA dulu. Oh, ada berita apa ini? Baca berita dulu. Akhirnya apa? Telat sholat subuh ya. Kan gitu. Atau misalkan Allah datangkan hujan. Mungkin kita jadi berdoa, ya Allah hujan deras. Ya Allah, ini karena rahmatmu hujan ini. Mungkin engkau menghendaki supaya aku dan keluargaku, aku bisa mengimami istri dan anak-anakku. Itu alasan aja itu. Ya, itu nggak sungguh-sungguh namanya. Yang ketiga adalah mujahadah. Perjuangan melawan gejolak jiwa. Ketika sholat subuh misalkan timbul malas. Ya harus kita lawan itu. Timbul bisikan-bisikan setan. Harus kita lawan. Nah, itu tentang jihad. Ibnu Taimiyah berkata bahwa jihad itu adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk melakukan yang disenangi Allah dan menolak yang dibenci oleh Allah. Ini kata Ibnu Taimiyah. Mengerahkan seluruh kemampuan untuk melakukan yang disenangi Allah dan menolak yang dibenci Allah. Itulah jihad. Jadi jangan disalahartikan dengan perang saja ya. Kemudian di dalam kitab Zadul Ma'ad dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jihad itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, jihad memerangi hawa nafsu. Yang kedua, perjuangan memerangi setan. Yang ketiga, perjuangan memerangi orang kafir. Yang keempat, perjuangan memerangi orang munafik. Yang kelima, perjuangan memerangi kedzaliman dan kemungkaran. Itu jihad. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah ini juga ada perbedaan pendapat ya. Sampai ada 5 macam perbedaannya. Yang pertama, dari Imam Maliki dan Asy-Syafi'i, atau di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengatakan fisabilillah adalah
orang-orang yang berperang di jalan Allah. Dari mazhab Maliki mengatakan bahwa yang dimaksud fisabilillah itu orang-orang yang berperang di jalan Allah saja, berjihad melawan musuh Allah, betul-betul berperang saja. Makanya kalau menurut mazhab Syafi'i kita nggak boleh menyerahkan zakat itu pada kiai atau apa ya namanya ya. Karena itu bukan fisabilillah menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang berperang saja fisabilillah itu. Nah, itu yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa fisabilillah itu adalah berperang, haji, serta umroh. Dan jadi haji dan umroh juga masuk fisabilillah. Jadi boleh menyerahkan zakat itu kepada orang haji ataupun yang umroh. Ini dari sebagian mazhab Hanafi dan Hanabilah. Pendapat yang ketiga, di dalam tafsir Ar-Razi dikatakan adalah semua perkara kebaikan dan ketaatan. Jadi yang dimaksud fisabilillah adalah semua perkara kebaikan dan ketaatan. Zakat misalkan diserahkan ke masjid untuk bangun masjid, ya nggak apa-apa. Menurut pendapat yang ketiga ini. Karena adalah bangun masjid itu adalah perkara kebaikan dan ketaatan. Yang keempat, di dalam tafsir Al-Manar dikatakan bahwa yang dimaksud fisabilillah adalah kemaslahatan umum. Yang kelima, yang dimaksud fisabilillah adalah jihad di dalam arti yang umum. Jihad dengan tangan, jihad dengan harta, jihad dengan lisan, termasuk juga perang di jalan Allah dan berdakwah di jalan Allah. Berdakwah itu juga termasuk fisabilillah. Dan ini merupakan keputusan dari Mujamma' al-Fiqh al-Islami. Mujamma' Fiqh Islam di Makkah. Jadi ada 5 pendapat tentang fisabilillah. Pelajaran yang terakhir adalah keberuntungan. Al-Falah. Atau mufli. Nah, bisa kita lihat Allah berfirman di dalam surah Al-Asr, ya ada 4 orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Siapa saja? Yang pertama adalah orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang berbuat baik. Yang ketiga, wa tawashaw bil haq, nasihat menasihati dalam hal kebenaran. Wa tawashaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Ada 4 orang, ada 4 golongan yang akan mendapatkan keberuntungan. Selain itu dia akan merugi. Innal insana lafi khusr. Manusia itu akan merugi kecuali 4 hal tadi. Atau di dalam surah Al-Baqarah, orang-orang yang beruntung itu adalah melakukan orang yang beriman, menegakkan sholat, menafkahkan rezekinya dan lain-lainnya. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di dalam surah Al-Imran 104 dikatakan orang yang beruntung adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam surah Al-Imran ayat 130 bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang tidak makan riba. Di dalam surah At-Taubah ayat 88 orang yang beruntung itu adalah orang yang berjihad. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9 banyak ya tentang orang-orang yang qad aflahal mu'minun dan seterusnya. Jadi orang-orang yang beruntung juga bisa dilihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 35 yang kita pelajari hari ini. Itu akan ada 3 hal apa tadi? Bertakwa kepada Allah, mencari wasilah atau bertawassul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Itu akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian di dalam surah Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Orang yang mensucikan jiwa juga termasuk orang yang beruntung dan lain-lainnya banyak sekali. Kalau di dalam hadis Rasulullah bersabda di dalam riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang telah memeluk agama Islam. Wa ruziqa kafafan, mendapatkan rezeki yang cukup untuk kebutuhannya. Ingat ya, untuk kebutuhannya bukan untuk keinginannya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan qanaah dengan apa yang telah didapatkannya. Qanaah itu adalah orang yang ridho dengan rizki yang Allah berikan kepadanya, jiwanya menerima apa yang ada dan tidak menginginkan yang lebih dari yang telah diberikan Allah kepadanya. Jadi qanaah itu singkatnya menerima dan selalu merasa cukup. Kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Nrimo ing pandum. Bisa kita baca tentang balasan bagi orang-orang yang beruntung dan merugi pada hari kiamat di dalam surah
al-ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah dan seterusnya. Demikian tafsir dari dan ibrah surah Al-Maidah ayat 35. Sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan? Walhamdulillahi Rabbil Alamin.